Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, halo apa kabar? Senang sekali saya Asata Yudansyah kembali hadir menjumpai pemirsa dalam program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya pastinya program Semangat Pagi akan memberikan informasi yang informatif, terupdate dan terpercaya ya. Oke, dan sekarang saya sudah bersama Ibu Dr. Randa Sri Supriyati Ningsih dan Ibu Heni Hendini MPD ya. Beliau ini selaku pengurus dari Persikindo Kota Tasikmalaya. Dan pemirsa, ya pastinya ini akan sangat sayang sekali untuk dilewati oleh pemirsa di rumah ya. Baik Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya, di usia yang sudah produktif ini, tapi tetap produktif juga ya. Ya, produktif juga ya. Oke Bu, boleh dijelaskan pemirsa di rumah ini untuk Persikindo ini seperti apa Bu? Untuk selayar pandangnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Asata. Selamat pagi juga buat pemirsa semua. Senang saya bisa dihadirkan di acara Semangat Pagi di Radan TV ini. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa menjadi satu pelengkap komplement bagi acara-acara yang lain, khususnya di Semangat Pagi. Sekilas pandang tentang Persikindo itu sebuah komunitas yang di dalamnya adalah semuanya para Serikandi. Para Serikandi. Tentunya sesuai dengan namanya Persikindo, Perkumpulan Serikandi Kreatif Indonesia. Tentu saja menitik beratkan kepada bagaimana seorang sosok Serikandi yang mampu menjadi inspiratif, yang mampu bisa menjadi kreatif, bisa menjadi seorang yang penuh dengan kreativitas, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah di Tasik kita sudah bisa diterima oleh seluruh komunitas yang ada, karena kami juga masuk ke dalam satu wadah gabungan organisasi wanita. Di situ juga semua para wanita dan salah satunya adalah Persikindo itu. Oke, Persikindo berarti perkumpulan dari Serikandi Kota Tasik ya Bu ya. Untuk Persikindo ini Bu terbentuk dari kapan Bu? Terbentuk kalau Persikindo itu kalau di Jakartanya sih kita sudah 2 tahun. Oh 2 tahun. Tepatnya tanggal 12 Desember 2021 kita sudah terlahirlah Persikindo. Memang masih sangat muda, namun eksistensinya kita memang sudah lama, jauh sebelum dilantik, dikukuhkan. Sebenarnya kita kalau di Tasikmalaya dikukuhkannya baru ya Mas? Masih baru. Iya, kemarin tanggal 14 Januari 2023. Namun aktivitas yang kami lakukan jauh sebelum kami dilantik, kami sudah melakukan berbagai macam kegiatan, khususnya di bidang UKM dan UMKM. Kami juga sering memberikan hasil-hasil produksi yang dihasilkan oleh para perempuan. Karena apa? Karena memang ketika saat itu ada pandemi, itu justru yang struggle, yang mampu bisa bertahan itu adalah UMKM. Betul. Terlebih ibu-ibu di sini kan kreatif, makanya bagus juga nih kalau misalnya namanya jadi kreatif Serikandi. Okay. Bukan karena namaku Sri loh ya. Oke, siap. Jadi maksudnya ke sana ya Bu ya. Siap. Oke, ini kan berarti ada pergantian nama ya dari Perwira, betul. Dari Perwira ke Persikindo. Ini untuk pergantian sendiri apakah memang dari pusatnya ada pergantian kah atau memang khusus di Kota Tasik sendiri? Oh iya. Kalau untuk masalah pergantian nama itu adalah sesuatu yang memang sudah sering dilakukan, tidak hanya di organisasi Persikindo. Tatkala misalnya satu nama itu mungkin dengan perhitungan ini kayaknya mengikuti situasi yang sekarang, makanya kita rubah. Sebenarnya dari pusat juga kita berubah, bukan hanya di Kota Tasik aja. Oke, karena dari pusatnya sendiri dari tahun 2021, namun memang di Tasikmalaya ini baru berdiri sejak 3 minggu yang lalu ya. Tepatnya tanggal berapa? 14 Januari. Tanggal 14 Januari. 14 Januari ya, Bu Heni. Oke. Iya. Untuk Serikandi sendiri nih, saya mau nanya kepada Ibu Sri dan Ibu Heni juga. Siap. Menurut Ibu sendiri peran wanita itu bagaimana dalam UMKM ini? Dari Ibu Sri dulu boleh? Boleh. Kalau biasanya Bu Heni itu siap. Peran seorang perempuan, peran seorang Serikandi dalam hal ini tentulah tidak terlepas dari apa yang namanya menjadi kegiatan ibu-ibu gitu kan, karena ibu-ibu ini kan biasanya kegiatannya itu di rumah gitu kan. Ranah domestik lah mungkin kata keren bahasanya seperti itu. Tapi sekarang kita coba merambah keluar dengan segala bentuk potensi yang ada, karena sebenarnya perempuan itu Serikandi itu lebih bisa
terangkat potensinya ketika memang diberikan ruang. Nah, dalam hal ini posisi atau keberadaan dari Sri Kandi itu sendiri memang kalau dari segi usaha itu pasti saur Sunda mah langkung leukeun. Lebih telaten, lebih teliti. Makanya itulah perempuan kita ingin mengakomodir para perempuan itu supaya mereka lebih terarah, bisa punya wadah dan tentunya bisa tereksplor. Jadi itu kata Bu Sri, perempuan ini lebih teliti, berarti untuk laki-laki nggak teliti gitu, Bu? Bukan tidak begitu. Cuman kan biasanya perempuan mah lebih lebih telaten lebih detail lagi gitu ya. Untuk Ibu Hani sendiri bagaimana? Iya. Karena dia pegiat perempuan. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Cuma kalau kita menginginkan bahwa ada banyak perempuan yang dari sisi angka, kalau kita sering melihat pintar itu dari angka dan ranking, itu rata-rata yang cum laude itu yang lulusan kuliah S1 atau apa itu rata-ratanya perempuan. Tetapi ketika mengandung dan melahirkan ada banyak perempuan-perempuan yang secara kapasitas pintar itu memilih untuk di rumah. Nah, bagaimana hobi yang ada di rumah itu bisa menghasilkan, kalau kita tagline-nya bagaimana di rumah menghasilkan cuan gitu, artinya membantu ketahanan ekonomi keluarga. Perekonomian keluarga. Nah, ini terbukti ketika kemarin Covid ya Mbak ya. Ketika kemarin Covid ada banyak suami yang di PHK, dirumahkan. Itu yang kemudian bangkit adalah perempuan udah gak mikir lagi gelar, yang penting hari ini bisa memproduksi apa, bisa menghasilkan apa. Akhirnya grup WA itu penuh dengan dagangan kayak pasar, ya kan? Akhirnya sampai sekarang kan orang udah mulai enak dengan jualan online. Betul, daripada harus buka toko, gerai dan lain sebagainya, lebih baik online. Jadi ada banyak bahan yang memang nggak mubazir karena kita memproduksi sesuai dengan pesanan, list order yang memang udah masuk. Nah, Persikindo itu menginginkan ketika perempuan mandiri secara ekonomi dan nggak ada lagi kita membangun gengsi, karena secara kultur Tasik itu kota kreatif. Kota Tasik konsumtif. Itu beda lagi ya kalau konsumtif ya banyak siap. Tapi bisa juga tuh konsumtif. Kreatif dulu. Kita manfaatin yang konsumtif biar jadi lebih produktif. Artinya gini, orang suka terkenal dengan Tasik itu apapun itu jadi uang gitu. Apapun jadi produk kan, tetapi ada banyak yang bingung ketika Tasik oleh-olehnya mau apa. Nah, kekhasannya itu mau apa. Makanya di Persikindo di sini kemarin ada beberapa produk yang memang kita keluarkan itu yang agak nyeleneh dan aneh gitu. Tapi kita tetap bersinggungan dengan program pemerintah. Ketika pemerintah kemarin lagi menggalakkan stunting, itu di kita juga di anggota Persikindo ada yang membuat keripik daun kelor. Wow. Nah, daun kelor ini kan menurut sesuai penelitian dari pemerintah dikatakan bahwa ini menjadi obat bisa menekan buat pemenuhan gizi balita. Nah, di kami ada banyak mensiasati para perempuan kreatif ini, mensiasati anak-anak yang susah makan sayur, akhirnya dibikin cemilan. Wow, luar biasa sekali ya definisi Sri Kandi dari Ibu Sri dan Ibu Heni. Dan pemirsa, sebelum nanti kita lebih lanjut mengetahui tentang Persikindo ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Semangat Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Semangat Pagi, dan tentunya saya masih bersama Ibu Dr. Andasri Supriyatiningsih dan Ibu Heni Hendini MPD ya. Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai definisi dari Sri Kandi sendiri, dan itu sudah dibicarakan juga oleh Ibu Heni dan Ibu Sri ya. Tadi berbicara daun kelor, saya baru tahu Bu, daun kelor bisa dibikin brownies ya tadi ya? Keripik. Keripik. Maaf, itu gimana Bu untuk proses pembuatannya sendiri? Kalau proses pembuatannya nanti ada anggota, tapi sekilas saja itu di blender untuk pewarnanya dihaluskan, nanti digabung dengan terigu dan lain sebagainya, nanti bisa digoreng. Jadi artinya saripatinya yang diambil. Itu berarti atas rekomendasi dari pemerintah juga ya daun kelor ya? Iya, karena dari hasil penelitian kemarin yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian sama di P3KB itu, bahwa stunting itu dinas itu studi banding ke Bali. Nah, di Bali itu stuntingnya menurun karena ada ibu-ibu di sana itu nanam kelor, sayur kelor dan puding daun kelor. Nah, karena di sini kan kita suka kesulitan ya ke anak balita itu makan sayur. Betul. Jadi anak balita lebih senang makan yang instan, nugget, goreng ayam dan lain sebagainya.
Akhirnya di sini ada anggota Persikindo berpikir keras, waduh, Gimana caranya? tahajudnya berapa malam itu Teh Yim Out akhirnya of the box pengintennya apa main namanya? out of the box. Out of the box. Itu terkadang the power of kepepet memang benar ada. The power of KPP. Emak masa sen ke kiri belok ke kanan gitu ya. Jadi ketika corona ada tanaman yang di depan, bagaimana caranya meminimalisir ongkos produksi, memanfaatkan yang ada, diolah menjadi keripik daun kelor. Alhamdulillah ternyata antusias masyarakat luar biasa. Setiap kali event ya Mbak ya, kita selalu ikutkan, daun kelor selalu habis. Karena memang menarik ya, daun kelor jadi sebuah makanan gitu ya, yang biasanya disangkut pautkan dengan sesuatu yang mistis juga kan, daun kelor ya. Ada susuk enggak? Oh ada, Jangan bisa dilihat aja loh susuknya. Boleh diambil diperjualbelikan juga boleh ya. Ini selain daun kelor yang menjadi makanan, ini yang sudah masuk anggota Bu, ada nggak anggota yang lain yang memang ada makanan yang dijual yang memang orang lain nggak jual gitu, ada apa aja? Pada prinsipnya kalau makanan itu biasanya sih suka ada hampir sama. Cuman kalau di Persikindo ini yang jadi ikonnya itu daun kelor itu. Mereka tidak buat, tapi kebetulan di Persikindo ada. Kita juga punya minuman ya, yang khas kita juga ada yang dari Honje. Oh Honje, ya, itu betul. saya udah pernah minum sih kalau Honje di Banjar juga banyak yang jual ya kalau nggak salah. Ada beda. Oh beda. Ada beda, itu dari dari kebeningan. Itu dari kepekatan hasil. Honje itu yang dipakai rujak bukan ya? Iya. Oh iya, takutnya salah ini. Kopi mining Honje bahasa Indonesia. Kopi mining Honje daun kelor. Ini daun kelornya kayak gini bukan bukan ya? Oke, ini kan berbicara tadi makanan juga. Oh gimana? Ada brownies kangkung. Oh brownies kangkung, iya ini menarik juga ya, brownies kangkung gimana Bu? Meningkatkan anggapan dari masyarakat itu kalau makan kangkung suka ngantuk. Ya kan rata-rata seperti itu. Jadi banyak orang yang malas makan kangkung di pagi atau siang hari kalau ketika jam-jam produktif, takutnya ngantuk dan lain sebagainya. Nggak tahu ini benar enggaknya mitos ini, tapi teman-teman dari Persikindo, anggota Persikindo ini membuat brownies dari kangkung. Bagaimana memakan yang memang gizinya ada tetapi tidak menimbulkan efek ngantuk. Malah efeknya strong karena kan manis campur sama kopi dengan teh hangat, meeting akhirnya jalan. Luar biasa ya, dari kangkung jadi brownies, nanti lagi dari apa ya? Ikan teri mungkin dari ikan teri. Nah itu menarik Bu, ikan teri jadi brownies paling kan di blender dulu, nanti saripatnya diambil gitu ya. Oke, ini untuk UMKM sendiri ya Bu ya. Untuk Persikindo ini sendiri memang untuk anggotanya fokus di UMKM, makanan atau ada industri kreatif juga? Enggak, kalau melihat daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Persikindo itu kan sebenarnya kita lintas profesi ya Mas. Hanya karena kemarin kita terdampak dari COVID-19 itu, jadi kita lebih mengarah ke situ. Sebenarnya kita ada di bidang fashionnya, kulinernya, event organizer-nya, tapi kita sekarang lebih fokus kayaknya banyak ini peluangnya lagi bagus dengan kuliner. Karena kan di Canang-Canang juga memang ekonomi kreatif kan sekarang lagi dimunculkan. Betul. Bagaimana para pelaku usaha UMKM ini bisa menjadi salah satu penopang. Karena yang justru ketika membantu kemarin COVID itu kan justru pelaku usaha gitu. Karena kan semua katakanlah mati lah ya. Betul, gitu Bu. kan. Bidang travel juga kemarin kita juga ada di bidang travel kan juga itu mati juga kan. Makanya akhirnya kita kita ini dan ibu-ibu memang kreatif ya, itu seperti yang Bu Sekjen sampaikan tadi bahwasannya bagaimana perempuan sudah tidak berpikir gelar dan lain sebagainya, tapi bagaimana menjadikan ini sebagai peluang usaha menghasilkan income, cuan lah ya gitu. Untuk yang bisa cuan. Ibu-ibu mah cuan. Oke, ini kan berarti untuk Persikindo ini sendiri kan memang umum ya, general gitu ya. Cuman memang untuk saat ini lebih fokus di kuliner. Betul. Memang pada saat pandemi ini UMKM di bidang kuliner menjadi penopang ekonomi Indonesia ya, yang memang menjadi sesuatu hal yang perlu dibanggakan juga nih, apalagi Kota Tasik gitu ya Bu ya. Oke, sekarang Bu saya ingin mengetahui mengenai kualifikasi. Ada kualifikasinya nggak untuk masuk anggota dari Persikindo ini sendiri? Boleh, Ibu administratif nih. Kualifikasi sebenarnya ada, tapi ketika visi kita ingin membangkitkan ekonomi kembali yang kemarin lumpuh karena COVID, kita hanya berpegang kepada
para pelaku UMKM pemula sebenarnya, yang memang mohon maaf terkadang kayak perbankan itu nggak akan melihat, selalu perbankan melihat produksinya sudah sampai mana ya, padahal ketika kita ingin membuka lapangan baru yang membangkitkan motivasi di wilayah itu. Nah, Persikindo hadir di wilayah ini adalah menjadi sarana komunikasi sebagai informasi center bagi ibu-ibu yang memang pada saat itu terkadang memulai usaha bingung, padahal dia punya kapasitas, dia punya jaringan, dia punya apa, tapi bingung untuk memulainya dari mana. Di sini juga sebenarnya ada tahapan yang kemarin itu DPP sudah mulai melakukan kurasi ya Mbak. Betul. Kurasi terhadap beberapa produk karena sudah banyak permintaan sebenarnya untuk ekspor. Kebetulan dari DPP juga jaringnya udah lumayan luar biasa, ikut pameran-pameran. Kayak kemarin tentang itu tuh kunyit bubuk, lada bubuk, ya bahan-bahan yang kering. Tetapi kita mandeknya di wilayah kurasi. Pertama pengemasan dan izin. Karena ketika masuk di wilayah ekspor itu harus detail secara perizinan dan sebagainya. Nah, untuk Kota Tasikmalaya ketika kita kemarin mapping ya Mbak ya, untuk pemenuhan stok ekspor yang diminta oleh DPP pada saat itu kita mentoknya di wilayah itu, kurasinya yang memang belum banyak yang dilakukan. Makanya kami di sini ini Persikindo bertekad untuk menjadi mitra dari pemerintah bahwa menjembatani minimal kurasi-kurasi itu dilakukan dari mulai izin NIB, PINT, izin edar pastinya yang nantinya akan menjadi kurasi bahwa ini layak untuk masuk di wilayah perdagangan internasional. Oke, pemirsa, yang pastinya ini menjadi sebuah wadah juga buat emak-emak di rumah yang mungkin kebingungan. Ini Persikindo ini bisa menjembatani ide-ide kreatif dari emak-emak di rumah ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Semangat Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program di Semangat Pagi, dan saya masih bersama Ibu Dr. Andasri Supriyati Ningsi dan Ibu Hendini MPD ya. Tadi kita sudah berbicara panjang sekali mengenai Persikindo ini ya, Persikindo Sri Kandi ya. Oke, ini Bu boleh dijelaskan ke pemirsa di rumah oleh Ibu Sri untuk programnya sendiri Persikindo ini bagaimana? Baik. Program Persikindo yang terdekat saat ini mungkin nanti dalam menjelang ulang tahun Persikindo mungkin kita akan membuat satu event yang kebetulan juga ini adalah ide kreatifnya Bu Sekjen nih. Kita akan membuat Jambore UMKM Mas. Jadi mungkin nanti di situ akan kumpul wabil khusus Kota Tasikmalaya. Mungkin kita juga nanti akan mengundang juga rekan-rekan di luar Kota Tasikmalaya untuk bisa ikut event besar itu. Dan kebetulan dengan Pak Kadis dari Perindustrian Perdagangan juga sudah support, kita sudah sounding juga dan mereka juga support. Dengan Pak Wali juga kita ketika acara audiensi ke beliau mereka sangat antusias. Mungkin agak detailnya mungkin nanti Bu Heni yang bisa sampaikan untuk program jangka pendeknya untuk acara Jambore. Boleh dilanjut Ibu. Sebenarnya kalau kita UMKM biasanya expo ya, expo buat produk. Nah, kenapa kita ngambil Jambore gitu? Kita ngambil ke pemenuhan sisi kapasitasnya, kapasitas, kompetensi dan PD ibu-ibunya untuk keluar gitu loh. Karena kebanyakan itu tadi seperti yang ketua bilang, kita kebanyakannya sering di domestik, di dapur, sama terus melulu mengurusi pesanan. Akhirnya suka bingung ketika berhadapan dengan komunitas baru. Padahal ketika kita berdagang itu jejaring itu sangat butuh. Di Jambore ini kita mempertemukan sesama jejaring dan kita inginnya ke wilayah IT. Karena jujur dari sisi cita rasa Persikindo itu udah bisa diterima oleh masyarakat, tapi dalam packaging, kemudian pemasaran dan lain sebagainya kita tertinggal jauh gitu kan. Kita tertinggal jauh. Makanya kemarin ketika kita komunikasi ya Mbak ya, ketika komunikasi kita dengan Pak Kadis, Indah, beliau sangat support dan membantu karena bagi kita adalah jejaring untuk pemenuhan kapasitas, apalagi teman-teman muda, bagaimana ibu-ibu bisa menggunakan gadgetnya itu menjadikan lahan dagang yang betul. Apalagi kan sekarang memang zamannya kayak gitu ya Bu ya. Betul. Kita kemarin ketemu dengan teman-teman yang jualan keripik kukus itu dari TikToknya itu ternyata luar biasa.
bisa nyampe ke Indonesia lah, pulau-pulau yang ada di Indonesia hanya dari satu akun TikTok aja. Nah, kita pengen seperti itu. Kadang ibu-ibu tuh lihat kamera itu kayak lihat hantu, padahal lihat wajah sendiri gitu. Nah, bagaimana kita nyatain bahwa ayo kita pede, karena kita jualan loh di sini, bukan kemudian menjual kata yang lain begitu dan sebagainya. Kita lebih tertuju pada produk ini, karena ketika produksi ini jalan, ini ekonomi Kota Tasik akan berputar. Kita akan beli bahan dari di Persikino juga kan ada yang membuka warung sembako. Jadi akhirnya muter. Ketahanan organisasi, ketahanan ekonomi dari Kota Tasikmalaya juga ini insya Allah akan menjadi fondasi sebenarnya. Kita ingin membantu sebenarnya di masyarakat Kota Tasikmalaya ketika Kota Tasikmalaya menjadi kota termiskin sebenarnya. Miris banget ya Bu ya. Padahal sekarang kafe-kafe di mana-mana. Terus orang-orang Priangan Timur belanja ke Tasik, tapi masih menjadi kota termiskin. Dengan adanya UMKM ini, harapannya gimana Bu untuk Tasikmalaya? Ya. Nanti saya jawab ya. Pastinya sih untuk hal itu mudah-mudahan kita bisa mendongkrak itulah bahwa kita itu akan pasti bisa mengimbangi dengan yang lain. Saya mau cerita sedikit nih, kelupaan bahwa Persikino ada satu kebanggaan. Kita sebenarnya salah satu anggota kita sudah go internasional. Ibu Hesti, wakil ketua kebetulan lagi ke Bandung beliau. Dia sudah sampai ke Turki produknya itu, fashion. Dia juga sudah sampai ke Brunei, Asia Tenggara lah. Nah, itu kan menjadi satu kebanggaan kita juga. Dan bahkan ketika Persikino ada acara, tapi kami tidak ikut, hanya rekan-rekan kami yang di DPD Jabar dan DPP yang berangkat. Kita waktu itu pameran di Moskow, itu bahkan habis barang-barang kita itu di sana itu fashion ya? Ya betul. Bahkan ketua umum sendiri sangat kaget gitu. Oh ternyata memang kita itu bisa diterima barang-barang kita itu di sana gitu. Cuman karena kita Bu Heni ya, linknya gitu loh. Wah ini ada keterbatasan di situ. Tapi satu hal yang menjadi satu catatan kebanggaan kita bahwa ternyata Persikino bisa mampu go internasional. Bahkan dengan adanya marketplace itu memudahkan kita untuk bisa barang kita atau produk kita bisa dikenal. Itu di semua link, karena jangkauannya kan kalau marketplace lebih luas kan gitu. Luar biasa ya. Silakan Bu Heni. Boleh dilanjut, harapannya seperti apa? Harapannya sih satu, kenapa kita lebih fokus ke ibu-ibu itu, jangan lagi ada bahasa the power. Pertamanya the power of KPP, tapi satu, ketika kita sudah mempunyai ide, gagasan, lakukan. Apalagi dalam berjualan ya Mbak ya, jangan terlalu dipikir ini emang untung nggak, ini mau rugi enggak, jalankan, karena kita nggak akan tahu ini kedepannya seperti apa. Siapa tahu hanya gara-gara cimol itu bisa menjadi kayak kemarin lah, ada beberapa teman dari jual Mustafa. Tahu Mustafa kan? Makanan itu ya. Biasanya kentang itu kan, kentang balado. Atau dari boleh diambil nggak sekarang Bu? Atau dari tempe kering itu kan, di kita itu kan banyak haji dan travel. Tetapi rata-rata para jemaah itu membelinya kadang produk luar. Ini online juga kan? Ya kan? Kenapa enggak kita saling bahu membahu gitu artinya. Ini sebenarnya yang ingin kami sampaikan dari Persikino, bagaimana membangun jejaring sinergitas antara semua pelaku usaha, begitu mau travel, haji dan lain sebagainya. Itu yuk bawa produk dari Tasik, bawa produk UMKM Tasik, termasuk para pejabat sering kunker. Bawalah oleh-olehnya dari produk UMKM ini sebagai sarana promosi bagi kami untuk mengenalkan. Di satu sisi kami sebagai organisasi ini akan ikut berbenah juga terkait tentang packaging dan lain sebagainya. Jadi ini akan menjadi sarana yang luar biasa sebenarnya ketika sinergitas dari semua stakeholder untuk membangun ketahanan ekonomi Kota Tasikmalaya. Oke, luar biasa sekali ya. Dari UMKM bisa go internasional, go global juga. Ini ibu-ibu Sri Kandi luar biasa, yang pastinya nggak kalah sama kaum muda. Nah ini nggak Bu, ada motivasi untuk kaum muda nih, karena kan basicnya untuk Sri Kandi Persikino ini kan emak-emak gitu ya, the power of emak. Tidak juga gitu. Oh kita juga membuka peluang untuk milenial. Nah gitu, boleh Ibu, boleh. Boleh, ada yang ingin disampaikan? Harapan pemirsa di rumah untuk anak muda, anak milenial. Sebenarnya kalau anak muda sekarang sudah jarang anak muda yang ingin ngantri menjadi pegawai. Rata-rata semuanya jualan. Betul. Entrepreneur. Sudah ada pergeseran sebenarnya dari melihat didikan usaha itu bukan
orang muda udah nggak gengsi gitu kan, udah nggak gengsi usaha. Ini yang harus dicermati oleh remaja dari Kota Tasikmalaya, bahwa sebenarnya sekolah itu bukan kemudian harus berbaris rapi menjadi pegawai. Kalaupun takdir menentukan kita menjadi pegawai, is oke, nggak jadi masalah. Tapi mindsetnya adalah bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas. Luar biasa, Kita ya. bermanfaat untuk yang lain, artinya kita menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, bukan kemudian kita terus ngantri mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan sendiri. Jadi berpikir kreatif seperti yang selalu dijargon oleh ketua. Anak pintar itu bukan anak yang angka, ranking 1, ranking 2, tetapi anak yang memang siap membaca adaptasi dengan dirinya dan membaca peluang akan melakukan. Siap, luar biasanya lebih bagus lagi dua-duanya jalan juga. Betul. Oke, keren ya. Langsung aja Bu, sekarang kita ya boleh dicek ke pemirsa di rumah supaya aura positifnya keluar juga. Boleh Bu, dipimpin. Oke, siap ya. Persikindo Kota Tasikmalaya. Perempuan Tangguh Kreatif. Tepuk tangan dong. Semangat. Baik, untuk Ibu Dr. Andasri Supriyatiningsih, terima kasih banyak. Ibu Eni juga terima kasih, buat anggota-anggotanya terima kasih yang telah hadir di program Semangat Pagi, dan pemirsa di rumah juga terima kasih untuk atensi yang luar biasanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.